Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada pemimpin Majelis Taklim Al-Anwar, Ibu Haja Aam yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang terhormat kepada Ustazah Nani, yang terhormat kepada Ustazah Asti, dan yang terhormat kepada para ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa yang terhormat kepada para ibu-ibu Majelis Taklim Al-Anwar yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya kurang mengenakan, saya juga masih belajar, jadi mohon dimaklumkan ya ibu-ibu, kita sekedar sharing-sharing saja. Bulan haji, karena banyak banget umat muslim yang menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Insyaallah kita kesana semuanya bareng-bareng ya. Dan bulan Dzulhijjah juga salah satu dari 4 bulan haram yang di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah juga memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan dari bulan Dzulhijjah adalah puasa pada bulan Dzulhijjah yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 9. Nah, di sini ibu-ibu pada puasa dari hari pertama juga memiliki keistimewaan di mana puasa tersebut dapat berlipat gandakan pahalanya. Sebagaimana yang dikatakan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama. Bulan Dzulhijjah, 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dihapuskannya dosa-dosa seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kebetulan ya puasa Arafah tanggal 9 besok ya. Sekarang puasa Tarwiyah. Nah, kalau puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, puasa itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Terus ada juga dibebaskan dari api neraka. Jadi, masya Allah banget, neraka dihapuskan dosa-dosanya. Ternyata kita juga dijauhkan dari api neraka. Yang biasanya kan kayak bulan-bulan yang lain itu kan istimewaan juga hampir sama kayak Ramadan, tapi Dzulhijjah juga nggak kalah istimewa. Jadi banyak banget yang apabila kita berpuasa ini dapat mengurangi siksaan kita nanti di yaumul akhir. Nah, pada puasa sunat di bulan Dzulhijjah juga kita diperintahkan selain berpuasa kita diperintahkan untuk berbanyak zikir seperti membaca la ilaha illallah, subhanallah, terus lainnya, dan perbanyak membaca Al-Quran serta perbanyak ibadah kayak sholat sunah-sunahnya itu berbanyak lagi ya. Nah, di bulan Dzulhijjah juga bulan tanpa kekurangan atau keutamaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, 2 bulan Id, Ramadan dan Dzulhijjah tidaklah berkurang keutamaannya meskipun kadang-kadang 29 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak dapat mengurangi istimewaannya seperti bulan Ramadan yang 30 hari itu maknanya. Insyaallah. Nah, di bulan Dzulhijjah juga Islam disempurnakan pada bulan Dzulhijjah. Selanjutnya bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana Islam disempurnakan keutamaan ini sebagai firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islaman dinan. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama keagungan kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku telah meridai Islam di agama bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat itu Dzulhijjah juga dikenal dengan bulan haji. Sebab di waktu tersebut umat Islam telah mampu dianjurkan untuk menjalankan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi umat muslim. Bagi umat muslim yang
kampung. Ditandai dengan terpenuhnya syarat wajib meliputi Islam, balik, dewasa, berakal, merdeka, dan istiqamah. Allah menegaskan kewajiban menjalankan ibadah haji dalam surat Al-Imran ayat 97 sebagaimana yang artinya dan ada banyak sekali sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayat bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Nah, dan ada banyak sekali keutamaan yang kita dapat dalam beribadah haji. Yang pertama ada haji yang mabrur. Maka ibadah haji adalah salah satu di antara ibadah yang paling utama. Yang kedua dan juga adalah balasan bagi haji yang mabrur. Nah, yang ketiga ibadah haji bisa menghapus dosa, bahkan keseluruhan dosa bisa terhapus dengan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berhaji dan tidak melakukan jima dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, maka dia kembali seperti hari dia dilahirkan ke dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang keempat digabungkannya doa. Doa itu dicegah apabila kita melaksanakan ibadah haji langsung di rumah Allah dan hajinya itu kabur. Nah, perintah haji juga terjadi pada masa Nabi Ibrahim, tepatnya ketika Ka'bah selesai dibangun ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan amanat dari Allah untuk membangun Ka'bah. Turunlah untuk menyuruh manusia untuk beribadah haji. Semoga kita semua dapat berkunjung ke rumah Allah di Mekah. Ya Allah. Nah, ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk membaca talbiyah bareng-bareng. Mau? Bareng-bareng ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Semoga dengan bacaan talbiyah kita Allah mengizinkan kita atau memanggil kita untuk beribadah haji. Yang kelima, hari raya berkurban. Hari raya ini adalah sebagai pengingat kita. Dulu ada kisah sebelum diperintahkan berkurban. Jadi pada zaman waktu itu, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nah, pada mimpi pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghiraukan, mungkin itu mimpi dari setan. Nah, yang kedua kali juga sama, tidak dihiraukan, tapi hingga 3 kali itu dan beliau bercerita kepada istrinya dan istrinya berkata, mungkin itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ juga Nabi Ibrahim alaihissalam kayak berbicara kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam bahwa beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam juga menjawab kayak perintah gitu ya. Kalau misalnya memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah wahai ayahku, karena kita ini diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan karena itu kita harus memenuhi perintahnya. Dan di situ tuh kayak Nabi Ibrahim itu benar-benar diuji. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang ditunggu-tunggu beliau. Tapi saat beliau dewasa ternyata dapat ujian lagi gitu kan, untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, dengan rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau rela mengorbankan anaknya. Nah, setelah mau mengorbankan anaknya itu, menyembelih anaknya, Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan biri-biri, masya Allah. Nah,
di sini tuh kita juga dapat menyimpulkan hikmahnya. Barang siapa yang bersabar, maka bakal ada pertolongan dari Allah, seperti kata-kata mutiara dari Imam Mujahid yang berbunyi, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Barang siapa yang bersabar, maka dipermudahkan segala pekerjaannya. Amin. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada anak